Mari kita mau satukan hati malam hari ini. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Engkau persiapkan setiap hati kami yang mengikuti Zoom meeting malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh membuka hati kami sepenuhnya bagi kebenaran firman-Mu malam hari Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu boleh membentuk setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami terus dipersiapkan menjadi tubuh-Mu Tuhan, menjadi sidang pengantin-Mu Tuhan. Sebab-Mu nyata atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, pembukaan rahasia firman-Mu Kau lebih lagi nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan malam hari Tuhan, kami benar-benar semakin memahami dan mengerti akan tujuan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami benar-benar boleh dibentuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sadar Tuhan, saat kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan, oknum-oknum dari si iblis yang coba-coba mengganggu di dalam pikiran kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Sebabnya kami mau satukan hati, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus yang berotoritas sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dapat anugerah dari Tuhan, saudara ya, kita masih dalam mesbah korban bakaran, saudara. Di mana inilah adalah langkah kedua, saudara ya, dari pengikutan kita. Mesbah korban bakaran itu adalah bertobat dan percaya pada penebusan korban Kristus. Dan mesbah korban bakaran sebagai langkah kedua, saudara ya, sebab langkah pertama pintu gerbang, langkah kedua, dan ini menunjuk kepada salib Kristus, ya, salib Kristus. Yang lalu kita sudah melihat pada Kristusnya, karena seluruh tabernakel digenapi pada Kristus Yesus. Nah, sekarang taraf kita sampai di mesbah korban bakaran ini seperti apa? Nah, kita akan melihat ini, saudara ya. Di mesbah korban bakaran ini kita seperti apa? Jadi kita lihat dulu kata dari sebuah pertobatan yang banyak juga dikenal oleh orang-orang dunia dan agama serta kepercayaan yang menganjurkan supaya umatnya bertobat. Bertobat itu adalah menyesali dan mengakui perbuatan dosa lalu membereskan dan meninggalkan dosa, saudara. Dosa adalah pelanggaran hukum. Nah, kita harus tahu tentang dosa ini. 1 Yohanes 3 ayat 4 saya baca, dosa itu adalah pelanggaran hukum. Nanti di sini kita mendapatkan beberapa hal, saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, hukum yang mana yang dilanggar, yaitu 10 hukum Allah. Hukum yang kesalahannya sampai pada keturunan ketiga dan keempat adalah penyembahan berhala. Ada 10 hukum. Nah, ada hukum yang kesalahannya itu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, itu adalah bagi mereka yang berdosa pada penyembahan berhala. Nah, ini 10 hukum firman, saudara ya. Jadi, yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, 10 firman ini sudah tertulis. Artinya, siapapun dia akan dituntut, saudara. Sebab kata ayat 10 firman ini sudah ada di dalam setiap hati manusia. Jadi 10 firman ini sudah ada di zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang tidak mengenal Taurat, bagaimana? Ini memang Taurat, saudara ya. Tapi apa kata ayat pada
saudara kita lihat sebentar, di mana dalam Taurat itu, saudara, pada ayat mengatakan bahwa Roma 8 ayat 27, ya, Roma 8 ayat 27 kita lihat di situ. Perhatikan baik-baik, saudara ya. Bentar, ini ada apa ya? Oh, ada yang terdengar. Ada suara yang terdengar dari speaker saya nih. Sebentar ya. Ini nggak taunya kalau kemarin-kemarin nggak ada begini. Mam, coba Mam. Mam, tasku, Mam. Suaranya di mana? Speakernya dikecilin. Sebentar, speakernya dikecilin. Saya coba cek dulu untuk suara. Terdengar nggak suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar, B. Dengar. Ada feedback aja ya? Coba dicek dulu suara saya terdengar baik. Oke, kedengaran, B. Oke. Jadi saya sudah saya sudah matikan speaker dari yang ini ya, supaya tidak terdengar. Tidak ada suara lain kan selain suara saya? Oke. Saya mesti pakai speaker ini supaya nggak kedengeran headset ya. Bentar ya. Headset. Saya atur dulu sebentar, saudara. Oke, kedengeran suara saya? Tolong cek lagi. Oke, kedengaran, B. Tolong dicek dari rekan-rekan, suara saya kedengeran? Kedengeran, jelas. Oke. Suara saya kedengeran? Dengar, jelas kok. Mami coba suaranya kedengeran nggak? Tanya. Oke ya, kedengeran. Oke, kalau gitu saya mau lanjut, saudara. Saya ulangi bahwa bertobat itu adalah menyesali dan mengakui perbuatan dosa lalu membereskan dan meninggalkan dosa. Dosa itu pelanggaran hukum. Ya, saudara ya, 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi kita sudah baca. Lalu hukum yang mana? Yang dimaksud hukum itu 10 hukum Allah. Hukum ini sudah tertulis, saudara. Baik seluruh manusia juga sudah tahu hukum ini sesuai dengan dalam Roma. Dalam Roma, saudara ya, bahwa
hukum ini, Taurat ini sudah ada di dalam hati setiap manusia. Dalam setiap hati manusia ini ada Taurat, di mana mereka saling, Taurat itu tertulis dalam hati setiap orang. Nah, saudara, itu sebabnya tidak lagi bisa disangkal kalau setiap manusia terjadi pelanggaran dosa, maka akan dihukum. Ya, saudara perhatikan bahwa di mana hukum Taurat itu ada pada setiap, jadi dikatakan begini, ya, Roma 2:15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hukum ini sudah tertulis dalam setiap manusia, saudara ya. Nah, dalam hukum ini ada yang akibat kesalahannya itu sampai 3 dan 4 adalah hanya penyembahan berhala. Kalau misalnya jangan membunuh misalnya, titik, jangan pencuri, titik, jangan berzina, titik. Nah, ini yang jangan membuat bagimu patung, jangan sujud. Nah, ini ada lanjutannya ini ya. Nah, saudara, artinya kalau dilanggar, maka kita berbuat dosa. Salah satu contoh lah, ingatlah dan kuduskan hari Sabat atau hari Minggu yang Tuhan sudah berikan kepada semua umat Kristen. Kalau hari Minggu gak ibadah, jadi yang gak ibadah itu berbuat dosa. Dosa adalah pekerjaan iblis, saudara. Kita mesti perhatikan ini asal mula dari dosa. Dosa itu pekerjaan iblis. Dalam 1 Yohanes, nanti kita lihat tentang bagaimana dosa ini, saudara ya. Dan bagaimana kuasa korban Kristus ada dan menghancurkan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, perbuatan dosa itu dikalahkan sama Kristus Yesus waktu dia mati di kayu salib. Jadi perbuatan iblis adalah perbuatan dosa. Nah, lewat kematian Yesus Kristus, saudara ya, jadi lewat Yesus, lewat kematiannya membinasakan perbuatan iblis. Sehingga dosa itu yang seperti racun atau virus mati, saudara, dalam diri orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang kita lihat lagi, saudara, perhatikan dari pertobatan. Nah, ini pertobatan, saudara ya. Kita lihat pertobatan yang Kristen dan pertobatan yang non-Kristen. Nah, kita lihat di sini nih. Ini ada perbedaan, saudara. Perbedaannya sangat mencolok. Dalam Kristen, makanya pertobatan kita itu percaya kepada korban Kristus yang menebus dosa kita. Karena apa? Karena dalam kekristenan ada pengampunan dan penyucian dosa yang sempurna, saudara. Dan itu terjadi oleh karena kuasa korban Kristus. Jadi kalau kita ini, saudara ya, saat dosa sudah diingatkan, tapi tidak hanya sekedar diingatkan saja, tapi Tuhan menyucikan kita, saudara, dari segala dosa. Kita mesti perhatikan tuh, bahwa Tuhan itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana caranya Tuhan bisa menyucikan kita dan mengampuni dari segala dosa? Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, kan ada yang sudah berkorban Yesus Kristus. Jadi makanya dosa itu diampuni dan disucikan.
Tetapi dengar baik, supaya pengampunan kita tidak dituntut lagi di kemudian hari, karena ada sebuah kisah yang dibuat dinyatakan oleh Tuhan sekalipun dalam perumpamaan, dalam kasus mengampuni. Supaya tidak dituntut di kemudian hari, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain dengan sepenuh hati. Sebenarnya kemarin kita sudah tahu hal ini. Matius 18, saudara ya. Jadi kalau kita mengalami penyucian setelah kita mengakui dosa kita, Tuhan menyucikan kita. Tuhan mengampuni kita. Tetapi kasus pengampunan ini, saudara, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain juga, tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa kita yang sudah diampuni bisa dituntut balik, saudara. Nah, ini mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati dalam kasus ini, saudara. Kita tahu ya tentang perumpamaan bagaimana Petrus pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Itu dalam Matius 18 ayat 21. Sampai 7 kali Tuhan bilang tidak. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga memperhitungkan pada hamba-hambanya. Ada hambanya yang berhutang 10.000 talenta, saudara. Karena orang ini berkata, Tuhan tolonglah dulu, sabarlah dulu. Nanti aku akan melunaskan. Dampak dari hutang ini akan dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya. Itu pun kalau dijual belum menyelesaikan hutangnya sebenarnya. Tapi karena tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, dibebaskanlah 10.000 talenta hutangnya. Tetapi begitu dia keluar, dia ketemu dengan temannya yang hutangnya hanya 100 dinar saja, saudara. Lalu temannya ini yang hutang 100 dinar sama hamba yang hutang 10.000 talenta ini, temannya yang 100 dinar ini dijebloskan ke penjara. Orang-orang yang melihat kemurahan raja terhadap 10.000 talenta lapor sama raja. Nah, makanya kemudian hutang yang besar itu dituntut ulang sama raja. Kalau ini diumpamakan sama Tuhan, berarti ada bisa peristiwa-peristiwa terjadi saat kita telah minta ampun, mengakui dosa dan minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi begitu kita ketemu dengan orang yang bersalah kepada kita dan kemudian kita mengungkit-ungkit lagi kesalahannya, membongkar lagi kesalahannya, lalu menuntut lagi kesalahannya, dan kemudian hati kita benci kepada dia, nah semua dosa kita yang tadi sudah diampuni, dihapuskan, diungkit lagi juga sama Tuhan. Makanya ada beberapa orang yang mengalami kasus, kok kelihatannya hidup saya semakin susah. Karena di sini, saudara, pada saat diungkit, ada dampaknya yang selanjutnya. Ayat 34 dalam Matius 18. Maka marahlah tuannya atau raja itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Waduh. Nah ini saudara ya. Jadi makanya Tuhan bilang kan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami Tuhan seperti kami telah mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Bapakmu tidak akan mengampuni kamu kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu. Tapi Bapakmu akan mengampunimu kalau kamu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu. Jadi kita mesti perhatikan ini. Kadang-kadang dosa kita kembali diungkit sama Tuhan. Di kasus yang tadi ditutup sama Tuhan dibuka lagi terhadap kita, saudara. Lalu kita ngalami diserahkan kepada algojo itu artinya sengsara, saudara. Ngalami kesengsaraan secara fisik. Ya bukan dipukul-pukul algojo, maksudnya kesengsaraan secara jasmani, saudara. Ada hal-hal dampak dari dosa yang karena kita tidak mengampuni orang lain dengan sepenuh hati, maka kita kena lagi dampak dari dosa itu. Makanya mesti hati-hati ya. Jadi dari kasus ini kita mesti tahu, saudara perhatikan, tetapi kalau non-Kristen, mereka tidak ada pengorbanan, tidak ada nabinya yang berkorban, tidak ada pemimpinnya yang berkorban. Jadi kalaupun mereka tiap-tiap tahun atau di hari-hari tertentu ada korban binatang atau korban seperti sajian, makanan yang diberikan atau ritual yang dikerjakan, yang kaitannya dengan menenangkan batin kah, penghapusan dosa kah, dan lain sebagainya, saudara, sebenarnya tidak ada pengampunan yang sejati. Tidak ada penyucian yang sejati. Karena nggak ada yang korban.
Karena binatang saja yang korban. Sedangkan ayat berkata dalam Ibrani 10, nah kita baca ini. Ini dituliskan juga oleh Tuhan. Ini saja dari Tuhan loh. Dalam Ibrani 10, di mana dalam zaman Taurat, saudara ya, ada korban yang disampaikan dan itu adalah peraturan Tuhan yang Tuhan kasih. Tapi Paulus berkata bahwa korban-korban yang sesuai dengan Taurat Tuhan pun dalam Ibrani 10, saudara ya, ayat 1 saya baca nanti lompat-lompat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus, yaitu korban pendamaian dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara, ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sehingga diperingatkan akan adanya dosa, lalu kemudian dari situ dia sadar, dia mulai bertobat, tapi kemudian jatuh lagi. Karena nggak ada penghapusan dosa. Masih ada racun dosa dalam dirinya yang setiap orang tidak mampu untuk berbuat yang berkenan sama Tuhan. Ini pernah dialami oleh Paulus sebelum dia bertobat. Dia berkata begini dalam Roma. Saya teringat dengan ayat ini, saudara ya. Jadi puji Tuhan nih, kita ini dalam Kristen, pada saat kita bertobat dan kita percaya kepada penebusan korban Kristus, dosa kita itu betul-betul diampuni secara sempurna, saudara. Pada saat Paulus berkata seperti ini dalam perjuangannya dalam hukum Taurat dan dosa, ini ungkapan Paulus dalam kehidupan lamanya pada saat dia setia sekali pada hukum Taurat. Ya, Roma 7, saya bacakan ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku perbuat yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, dosa itu dalam dirinya, saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tetapi aku yang memperbuatnya, ada dosa. Ini pada saat dia melakukan Taurat ya, belum bertobat. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sampai Paulus berkata begini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, kemudian dia berkata begini, setelah dia bertobat, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada anugerah dari Tuhan, saudara. Nah, ini luar biasa. Ini pengalaman Paulus. Makanya Paulus itu berkata, berani sekali, saudara ya, menyatakan bahwa lewat Kristuslah kita diampuni, lewat Kristuslah, lewat pengorbanan Kristuslah kita dihapuskan, diampuni segala dosa kita, disucikan dari segala dosa kita. Bahkan racun-racun dari dosa itu tidak ada lagi, saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Karena pada di Kristenlah ada orang yang berkorban buat kita, menebus dosa kita, segala dosa kita, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada mezbah korban bakaran, saudara ya. Dan ini merupakan alat-alat yang kita ketahui kemarin, saudara. Ya, ada kayu penaga. Ini adalah kayu penaga yang berongga, lalu dilapisi dengan tembaga, yang kedua ini ada tanduk, ketiga ini ada jala-jala, ya keempat ini adalah gelang, kelima kayu pengusung, saudara ya. Nah kita lalu tingginya 3 hasta, lebarnya 5 hasta, panjang dan lebar 5 hasta. Kita akan melihat, saudara, ini sekarang menunjuk kepada diri kita nih.
Kalau kemarin menunjuk kepada Yesus, sekarang menunjuk kepada diri kita. Semua ini mengandung makna, saudara. Dari apa? Dari semua alat-alat ini ya, kita tahu satu kayu penaga disalut tembaga panjang dan lebar sama, yaitu 5 hasta, tetapi tinggi 3 hasta. Lalu kemudian ada 4 tanduk disalut tembaga seiras dengan mesbah. Ada jala-jala atau kisi-kisi di tengah-tengah, 4 gelang pada keempat ujung terbuat dari tembaga berasal dari jala-jala atau kisi-kisi. Nah, yang 5, 2 kayu pengusung dari kayu penaga disalut tembaga. Lalu yang ke-6 adalah perlengkapan lainnya seperti kuali untuk menaruh abu, sodok-sodok, bokor, garpu, perbaran, semuanya dari tembaga, saudara. Kita lihat satu persatu dan sekarang menunjuk kepada diri kita. Mesbah korban bakaran bertobat. Ya, ini untuk kita bertobat. Kalau mesbah korban bakaran pertama adalah korban Kristus. Nah, sekarang bertobat nih. Bertobat ini untuk diri kita. Jadi kalau kita tarafnya di sini bertobat, bertobatnya harus seperti polanya Tuhan, itu maksudnya, saudara ya. Mesbah adalah tempat mempersembahkan. Jadi yang dimaksud dengan mesbah itu tempat mempersembahkan. Atau bisa dikatakan mesbah itu juga adalah satu kegiatan ibadah. Nah, kaitan dengan kegiatan ibadah hanya bisa dilakukan ibadah yang berkenan itu adalah ibadah orang-orang yang sudah bertobat, saudara ya. Nah, ya ada orang belum bertobat beribadah, ya ibadahnya makanya nggak dikenan, ibadahnya nggak ada kuasanya, saudara. Kita lihat sekarang dari pertobatan sejati. Dalam mesbah itu, di mana itu ada persembahan yang disampaikan. Gak taunya di mesbah korban bakaran itu ada 5 korban yang dipersembahkan. Tapi dalam 2 kategori. Pertama adalah 2 korban. Ini kategori pertama adalah 2 korban yang berkaitan dengan dosa atau kesalahan. Korban penghapus dosa namanya dan korban penebus salah. Saudara ya. Korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Nanti saudara lihat dalam Imamat. Ini panjang pasalnya, pasal 4 sampai pasal 6. Dan penebus salah pasal 7 ayat 1 sampai 10. Jadi ada 5 korban. 2 korban itu disebut penghapus dosa dan penebus salah. Jadi ada kaitan dengan dosa atau kesalahan. Nah, kemudian kategori kedua kita nanti bisa bedakan yang namanya dosa dan salah, saudara ya. Ini kita mesti tahu karena ada korban penebus dosa, penghapus dosa dan penebus salah. Jadi kalau dosa adalah sesuatu yang telah diperbuat. Jadi misalnya kalau diadili, seseorang yang diadili, maka dosa itu lalu dihukum adalah dia berbuat. Contoh mungkin yang saya sering ungkapkan. Ada orang, ada mayat nih ya, ada mayat. Si A katakanlah. Mayat ini sudah mati ya saudara ya. Ada seorang yang sudah mati, si A namanya. Lalu kemudian diperiksalah. Dan diambillah dugaan-dugaan siapa yang bersalah. Nah saudara, ada orang yang kemudian berkata begini, ini misalnya ketemulah orang, iya ada saksi mengatakan orang itu tuh pernah berkata begini, aku bunuh kamu, nah, gitu ya dari mulutnya. Nah, pasti ini akan didakwa, tapi belum tentu dia akan dianggap sebagai orang yang membunuh. Nanti diperiksa-periksa, nggak taunya ada orang yang melakukan betul-betul membunuh dengan pisau begitu ya, dan ada saksinya dan lain sebagainya setelah sidik jari dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Tetapi yang telah keluar dari mulutnya, karena mulut ini sudah keluar, sudah berbuat dosa sih. Mulutnya yang berbuat dosa, dia kena dakwaan. Nah, ada orang yang karena kesel sama si A ini, di dalam hatinya dia berkata, ini orang kurang ajar nih. Kalau ada kesempatan saya pukul dia, gitulah ya, melukai lah ya. Cuma dalam hatinya. Lalu kemudian dia minta ampun sama Tuhan setelah dia sadar begitu, aduh saya yang salah. Ya saya punya pikiran jahat, saya salah. Dia tidak pernah melakukannya. Nah, itu namanya salah, saudara. Namanya penebus salah. Tetap kalau di hadapan Tuhan, biarpun di hadapan Tuhan itu biarpun kita tidak melakukan, tetap dianggap salah sama Tuhan, tidak berkenan sama Tuhan. Tetapi yang nanti kena hukum itu dampaknya ya Tuhan, lihatlah dalam Taurat itu kena kutuk namanya ya. Jadi adalah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang diperbuat, pelanggaran yang diperbuat. Misalnya kayak tadi orang tadi ini menusuk dia. Nah, itu yang disebut sebagai dosa. Tetapi kemudian yang berkata-kata juga dosa. Karena kan setiap perkataan mesti dipertanggungjawabkan.
Tapi kalau tersimpan dalam hati, gak ada orang yang tahu, baru terpikir dalam pikiran, termuncul dalam hati, tapi dia batal karena dia segera sadar dan dia tidak lakukan. Nah, itu namanya salah. Tetap saudara, yang namanya salah tidak berkenan sama Tuhan. Ya, masih dalam pikiran atau dalam hati. Nah, kita disebutnya ini kelemahan tubuh, saudara. Seperti Paulus yang ada dalam kelemahannya, ada di dalam kelemahannya, dalam tubuhnya, dalam dagingnya, saudara. Yaitu dalam kaitan dengan kelemahan tubuhnya saja. Kadang-kadang Paulus karena kita tidak sempurna ya, kecuali Yesus. Tidak ada kelemahan sedikit pun dalam dirinya. Makanya dia layak untuk berkorban dengan sempurna, korbannya untuk bisa menyempurnakan juga. Nanti kita ngalami tuh kesempurnaan lewat korban Kristus, saudara ya, dari hari ke hari. Nah, saudara, perhatikan, lalu ada 3 korban. Kalau tadi 2 korban, karena ada 5 korban ya. Kategori pertama korban karena salah. Kategori kedua adalah 3 korban tanpa salah atau dosa. Dan di sini korban bakaran ini wajib. Itu korban bakaran itu adalah semuanya buat Tuhan. Nah, itu korbannya semuanya buat Tuhan. Jadi pujian yang kita naikkan itu, saudara, pujian yang kita naikkan. Kalau dalam kasus mesbah korban bakaran itu pujian. Nanti dalam worship, dalam penyembahan itu nanti mesbah dupa emas. Itu nanti ya. Ini masih pujian namanya. Praise and worship kan. Ini di praise-nya nih. Di praise-nya itu rame memang. Karena yang dikorbankan itu daging. Ya adanya pun di luar, di halaman, di pelataran, saudara ya. Jadi ini ya kalau misalnya daging dibakarkan petak-petuk. Ada ya suaranya, ada berisik lah suaranya, apinya besar dan lain sebagainya. Ya itu. Nah, korban-korban itu juga adalah korban bakaran wajib yang tiap hari kita harus beri kepada Tuhan. Persembahan hidup kita, ibadah kita tuh tiap-tiap hari, saudara. Lalu ada korban sajian, itu ucapan syukur oleh karena pemeliharaan. Ya, kita dikasih makan, minum, dipelihara oleh Tuhan. Lalu ada lagi korban keselamatan. Ini karena kita ditolong. Misalnya kita hampir kecelakaan, saudara ya. Akhirnya nggak jadi kecelakaan, Tuhan tolong kita. Itu harus korban sebenarnya gitu ya. Yang minimal tuh ucapan syukur. Saudara, kita berdoa, Tuhan kasih berkat. Sekalipun memang belum memenuhi seluruh apa yang kita doakan, kebutuhan kita, tapi sudah dikasih nih sama Tuhan. Itu harus ucap syukur, gitu loh. Korban ucapan syukur karena ditolong. Nah, itu dia, saudara ya, itu harus kita lakukan. Dimulai dari korban mulut kita yang memuliakan Tuhan. Itu korban-korban yang dikenan adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, saudara ya. Itu dimulai dari situ. Nanti kemudian dilanjut sesuai dengan gerakan hati kita. Ada korban ucapan syukur, ada korban karena pemeliharaan dari Tuhan hari-hari. Seperti itu ya, saudara ya. Nah, kita lihat sekarang kayu penaga yang dibentuk. Kayu penaga ini dibentuk, saudara ya. Saya kayu penaga yang dibentuk ini, saudara. Karena kan dari kayu penaga, kita lihat sebentar gambarnya dulu. Nah, ini di kayu penaga. Ini dibentuk ya. Setelah kayu penaga ini dibentuk, nanti bentuknya apa? Itulah bentuk pertobatan kita yang sejati, saudara ya. Nah, jadi bentuk pentobatan yang sejati. Panjangnya 5, lebarnya 5. Itu artinya hidup dalam lingkungan anugerah. Hidup kita itu dalam lingkungan anugerah. Setelah kita bertobat ya, kita dalam lingkungan anugerah, baik kita dilindungi oleh anugerah maupun kita prinsipnya prinsip anugerah. Nah, ini dia prinsip anugerah. Karena setelah kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni sesama kita dengan segenap hati. Ingat tadi peristiwa hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dia dapat anugerah dari raja. Kemudian harusnya dia juga memberikan anugerah kepada hamba, kepada rekannya yang berhutang 300 dinar. Hutang kita ini, saudara, tahu nggak? Itu gambarannya 10.000 talenta loh. 10.000 talenta itu gede banget, saudara. Miliaran itu. Hutang dosa kita dari mana? Karena Tuhan lihatnya hutang dosa kita itu dari nenek moyang kita. Semua nenek moyang kita itu penyembah berhala, saudara. Tuhan ampuni loh.
Seluruh dosa nenek moyang kita Tuhan ampuni sehingga tidak berdampak kepada kita. Panjang kan kalau kita lihat perjalanan hidup kita ini karena urutannya dari nenek moyang. Setiap nenek moyang yang menyembah berhala maka jatuh kepada kita, saudara. Ini baru generasi, khususnya di generasi kami ya. Nenek moyang saya juga ada penyembah berhala, ada kutuknya, ada kesalahannya jatuh kepada saya. Tapi Tuhan ampuni itu. Nah kemudian ada orang yang kita baru hidup kurang lebih, ya katakanlah saya ada berusia 30 tahun, ada orang yang menyakiti saya, baru menyakiti saya cuman 2-3 hari seminggu lah. Cuman seminggu loh, 300 dinar makanya disebutnya. Kecil. Nah kita harus ampuni, saudara. Sedangkan hutang kita yang besar, dari kita sejak nenek moyang kita sampai lahir sampai sekarang ini Tuhan ampuni loh. Nah, jadi kita harus memiliki juga prinsip anugerah, lingkungan anugerah, saudara ya. Kita dapat anugerah, berikan anugerah kepada orang lain juga. Nah, itu yang benar, saudara. Saya ulang nih, jangan sampai nanti Tuhan tuntut lagi karena kita kemudian ada orang yang menyakiti kita di hari dulu Tuhan sudah ampuni dosa kita. Sudah, kita udah karena diampuni dosa kita, saudara ya. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan buka jalan, tapi kok kenapa hari-hari ini kok seret segala macam ya? Oh, karena kita ada sakit hati lagi sih. Dan kita tidak mau mengampuni dosa orang itu, malah kita jelekin orang itu gitu ya. Ada kesempatan ada orang yang jelekin si A ini kita sakit hati sama dia. Ya mumpung nih orang ini ngomongin si A, tambahin aja dah biar dia semakin benci. Nah, itu berarti kita ada unsur sakit hati. Makanya Tuhan bilang, dikembalikan lagi, dituntut lagi dosanya, dan dibawa kepada algojo. Wah, ngeri, saudara. Makanya kalau kita ngampuni itu, ngampuni dengan sepenuh hati. Saudara, Mesbah Korban Bakaran bertobat ya. Jadi kita lihat selanjutnya adalah tingginya itu 3 hasta, saudara. Nah, kita mesti lihat. Tingginya 3 hasta itu adalah angka kematian atas dosa. Lalu penguburan dari segala dosa. Artinya apa? Tinggi 3 hasta itu kan kita tahu bahwa Yesus mati pada jam 3. Lalu 3 hari Yesus berkaitan dengan dosa, saudara ya, dia mati sehingga dia masuk di dalam rahim bumi itu dan dikubur. Nah ini kaitannya dengan dosa nih, saudara ya. Tuhan juga mau supaya kita ini, saudara, jadi dia sudah kerjakan dan kita harus di situ levelnya di situ. Di mana 3 ini, saudara ya, artinya begini. Dosa mulai dimatikan dan dikubur dalam hidup kita sehingga kita ada kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi karena ada benih ilahi. Ingatkan ya di dalam pelajaran tabernakel yang sebelumnya ada 3 daerah kan yang berkaitan dengan karakter. Yang pertama karakter di halaman yang pertama berkaitan dengan halaman itu, saudara. Ya, itu berkaitan dengan halaman itu adalah itu kita lagi dikandung dalam rahim Allah. Begitu pintu kemah itu lahir dari Allah. Ah, saudara ya. Nah, yang dikandung ini kan orang yang ibu-ibu yang mengandung ada benih orang tuanya dalam dirinya. Makanya ada dalam diri kita juga ada benih ilahi dalam diri kita. Jadi ada kemampuan sebenarnya tak kala kita bertobat sungguh-sungguh dan kemudian Tuhan mengampuni segala dosa kita, racun dosa itu tidak ada. Lalu yang ada adalah benih ilahi. 1 Yohanes. Ini luar biasa makanya. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa banget, saudara ya. Sangat bersyukur kita ada di dalam Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebelum lahir kan dikandung. Waktu dikandung juga sudah ada benih, saudara ya. Apalagi nanti klimaksnya pada lahir dan pada kedewasaan karakter ilahi, watak ilahi itu ada pada kita pada pintu pada tirai perobekan daging. Nah, saudara ya. Jadi ini dimulai dari kita dikandung ada benih ilahi. Benih ilahi itu memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya ini masih dalam kasus di pelataran ya. Tuhan memberi kemampuan sebenarnya. Nah, nanti tinggal tergantung kita memang sebenarnya. Saudara. Semuanya juga tergantung dari manusianya.
dosa dan kesalahan orang lain yang sudah diampuni. Ini yang kaitannya 3 hari dikubur. Dosa dan kesalahan orang lain yang sudah diampuni, kita tidak ungkit lagi karena telah dikubur. Ini juga nanti sebenarnya termasuk trauma kita telah dikubur. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, lalu kita ada trauma tuh. Nah, trauma itu saudara dikubur. Setelah kita akui dan Tuhan bereskan, lalu kita kubur. Tuhan itu memberi kemampuan yang dahsyat. Ini adanya di Mezbah Korban Bakaran semuanya, saudara. Makanya Mezbah Korban Bakaran ini suatu kekuatan yang dahsyat. Nih alat-alat dalam pelataran ini dasar, saudara ya. Kalau dasarnya kuat, kesananya asik, saudara. Kesananya diberi kemampuan lebih lagi. Ya, dosa dengan segala tuntutannya. Ini kalau dampaknya sedemikian rupa sampai dikubur semua, nanti dampaknya yang dahsyat ini ya. Dosa dengan segala tuntutan dari perjanjian yang dibuat oleh berhala atau roh jahat yang diturunkan sampai keturunan ketiga dan keempat dibatalkan. Wah, ini luar biasa ini, luar biasa. Gak terjadi lagi, bahkan loh sampai dosa dengan dampak penyakit. Dosa itu nggak taunya punya juga dampak kepada penyakit sampai kerusakan gen, saudara. Kan makanya ada sebuah dosa yang terjadi di mana contoh yang paling konkret, saudara ya. Gehazi dari bujangnya Elisa itu tadinya nggak ada keturunannya memiliki lelehan darah dan lain sebagainya, penyakit turun temurun tuh nggak ada. Tapi sejak dia berbuat dosa, berbohong kepada Naaman dan lain sebagainya, mengatasnamakan Elisa, kita tahu kisah itu. Lalu kemudian Elisa mengutuk dia, saudara. Dan keturunanmu mengalami keadaan seperti itu. Itu terjadilah kerusakan gen pada si Gehazi. Menurunkannya, gen yang rusak itu yang diturunkan. Itu karena dosa. Dan itu terus turun-temurun, saudara. Tapi kalau seorang bertobat kepada Tuhan, kerusakan gen pun bisa dibetulkan. Karena begitu dia bertobat, darah Kristus berfungsi dalam dirinya. Itu hebatnya kekuatan Kristus. Nah, kita harus percaya di sini nih. Harus percaya. Ya, dulu kita mungkin punya gen yang rusak oleh karena ada penyakit keturunan. Asal kita bertobat sungguh-sungguh, terjadi kok sesuatu kesembuhan yang dahsyat sampai yang tadi berkaitan dengan ya ikatan-ikatan dari nenek moyang, termasuk dengan yang ini kerusakan gen. Karena dalam korban Kristus, dalam salib Kristus, saudara, maka semua penyakit disembuhkan. Oleh bilur Yesus disembuhkan. Segala berkat ada dalam korban Kristus. Nah, pihak kitanya pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Pihak kita juga tarafnya sampai mezbah korban bakaran, saudara. Jangan pertobatan biasa saja. Disalut dengan tembaga itu artinya prinsip hidup dalam dosa ini kita harus hukum. Artinya kita tidak kompromi. Dan itu oleh inisiatif diri kita sendiri. Kan ada orang yang selalu diomongin sama orang. Kamu jangan berbuat itu, nanti kamu kena ini loh. Kamu jangan berbuat itu, nanti kamu kena ini loh. Ini inisiatif diri kita sendiri. Bahwa saudara, segala sesuatu yang disalut dengan tembaga, dari peti tadi ya, 5 dan 3 itu kan disalut dengan tembaga. Jadi berkaitan dengan hal-hal dosa itu, saudara, kita tidak kompromi lagi. Begitu loh. Berkaitan dengan penyembahan berhala, kita tidak kompromi lagi. Langsung kita putuskan, tidak pakai coba-coba, tidak pakai kompromi lagi, putuskan langsung. Nah, itu kalau perbuatan dosa, perbuatannya ya. Nanti kalau yang selanjutnya, kalaupun kita dalam pikiran, kalaupun kita dalam hati, lalu kemudian batal tadi yang disebut nanti penebus salah, saudara ya, salah, ada kesalahan, tetap gak berkenan sama Tuhan itu. Nah, itu kita harus selalu menghukum, jangan kompromi, saudara ya. Tapi dalam kasus yang mezbah korban bakar ini adalah bertobat yang berkaitan dengan melanggar dosa, melanggar hukum Allah, saudara. Itu sudah harus nggak kompromi. Puji nama Tuhan. 4 tanduk yang terbuat dari tembaga, saudara ya. 4 tanduk yang terbuat dari tembaga. Kita mesti perhatikan baik-baik, seiras dengan ujung-ujung pada mezbah ini, saudara ya, mezbah korban bakaran ini. 4 tanduk. Itu artinya adalah kekuatan
di 4 penjuru bumi. Disalut dengan tembaga itu artinya penghukuman atas dosa tidak kompromi dengan roh iblis atau roh jahat yang berkaitan dengan apa? Budaya, saudara. Jadi kalau kita Kristen, katakanlah Kristen di tempat yang budayanya tidak terlalu ditonjolkan, amanlah gitu ya. Tapi Kristen kalau kita ada di Kristen, katakanlah di Sumatera gitu, ada Kristen tapi budaya yang lebih kuat daripada kekristenannya, saudara ya. Nah ini kita nggak boleh kompromi, apalagi kaitan budayanya dengan penyembahan berhala, nggak boleh kompromi. Kita harus putuskan, kita harus patahkan, kita tidak boleh kompromi, kita harus hukum. Nah itu loh saudara ya, hukum itu artinya tidak kompromi. Nggak mau saya bermain-main dengan adat istiadat, ini budaya loh. Enggak. Yang namanya berkaitan dengan penyembahan berhala, ada roh jahat di situ, kita putuskan, tidak mau kita lakukan itu. Nah itu yang benar, saudara. Pertobatan yang benar kayak begitu. Lalu prinsip pertobatan pendiriannya harus kuat di segala penjuru bumi tanpa kompromi. Kan masing-masing tuh ya punya budaya. Nah budaya itu pada dasarnya itu selalu penyembahan berhala, saudara. Jadi nggak boleh kompromi dengan hal itu semua. Harus kuat di segala penjuru tanpa kompromi. Itu kaitan dengan tembaga, dengan budaya apapun dari bangsa-bangsa timur dan barat. Yang kalau barat ke modernnya, saudara ya. Khususnya dalam urusan dosa dan penyembahan berhala, sebab seluruh budaya pasti berkaitan dengan penyembahan berhala. Pasti itu budaya itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Sedangkan di Israel saja, Taurat itu kemudian berkembang menjadi budaya Israel, saudara. Adat istiadat, itulah yang Tuhan tegur keras dengan umat Israel di zamannya Yesus tuh. Karena Tuhan bilang, kamu meniadakan firman untuk menegakkan adat istiadatmu. Wah, Tuhan marah sekali, saudara ya. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan apapun juga tentang dosa, tentang penyembahan berhala ini, saudara ya. Tidak ada kompromi apapun juga. Yang berkaitan dengan budaya dari mereka, tidak ada kompromi. Jadi kebenaran firman is kebenaran firman. Nah, gitu, saudara. Nah, kita lihat jala, kisi, dan gelang-gelang, saudara ya. Jadi kita lihat jala, kisi, dan gelang-gelang. Jadi petinya itu berongga. Di tengah-tengah itu ada jala, saudara. Ya, ada jala di tengah-tengah ya. Jadi kalau tingginya 3,5 berarti dia jalannya 1,5 itu. Tingginya 1,5, 1,5, 1,5. Di tengah-tengah sebab jala itu. Jala itu seperti kisi, ya kisi seperti jala. Lalu dia nyambung ke gelang. Nah, gelangnya itu ada di gelangnya itu, saudara ya. Sebentar coba saya bisa pertunjukkan kepada saudara. Gelangnya itu ada di 4 penjuru, saudara ya. Bentar. Ini kan belum terlihat ya. Belum terlihat. Sebentar saya sharingkan dulu. Ya. Gimana? Ya, kita lihat sini saja deh. Ya, ini nih ya, saudara. Ini jala atau kisi. Nah, ini nyambung langsung dengan gelang. Ini gelang, ada 4. Di sana dan di sini ada 4. Lalu ada kayu pengusungnya. Ya. Kayu pengusung 2, terbuat dari kayu penaga disalut dengan tembaga. Ya, saudara bisa gambarin ya, karena kita akan ke kata-katanya ya, saudara ya. Jadi ini kisi-kisinya, saudara, jala ini
adanya di tengah. Di tengah-tengah antara tinggi ini. Ya, dia di tengah-tengah. Ada maksud semuanya, saudara ya. Ada maksud semuanya. Kita akan ke situ, perhatikan baik-baik. Kita akan jalak isi gelang dan pengusung, saudara ya. Jalak isi di tengah. Ini seperti Yesus sebagai imam. Demikian juga kita kan dijadikan imam dalam Wahyu pasal 5. Saudara sudah tahu ya. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Dengan darahmu kau menebus kami dan menjadikan kami menjadi imam. Ya, ini ada kata-kata yang kata-kata yang sedikit ada kekeliruan ngetiknya, saudara ya. Jadi Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, di mana kita menjadi imam dan raja. Dan imamnya ini nih, saudara nih ya. Di mana artinya kita mengerti keadaan sesama ini seorang imam kayak begini. Ibrani ini seorang imam, saudara ya. Jadi harus tahu yang namanya imam. Ibrani 5, tugas imam itu tugasnya selalu bersafaat. Ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jadi artinya tugas imam, sama seperti kita kalau kita ada di posisi mesbah korban bakaran, maka kita setelah ditebus oleh darah Kristus, kita juga menjadi imam bagi mereka, di mana kita melihat orang-orang berdosa itu, saudara, mau mendamaikan, mau bersafaat. Jadi mesti mengerti juga dari orang-orang yang berdosa. Ya seperti Yesus, saudara ya. Nggak langsung dicecer sama kita, tapi kita harus mengerti keberadaan supaya kita bisa jadi sahabat lah ya, mengerti dia, lalu kemudian bisa diselamatkan, saudara ya. Nah, dan bersafaat sehingga terjadi pendamaian bagi orang lain juga. Jadi ini seperti kita merupakan memberikan kabar baik, kabar Injil, saudara ya. Nah, kemudian dia tersambung dengan 4 gelang dan 2 pengusung, saudara ya. Jadi kisi-kisi itu langsung disambungkan dengan 4 gelang dan 2 pengusung. Sama seperti mesbah korban bakaran MKB, diusung atau dipikul. Demikian kita juga harus bersedia. Gelang itu artinya bersedia, kesediaan untuk memikul salib Kristus. Jadi seorang yang bertobat itu harus juga bersedia memikul salib Kristus. Inilah orang yang ada di taraf mesbah korban bakaran. Ya. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ini soal pengikutan ya. Setelah kita percaya dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita bertobat, kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan ini caranya begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu ada di Injil Matius. Di pasal 16 juga ada, saudara, Matius 16. Mengatakan seperti ini, Matius 16 ayat 24. Ya, untuk mengikuti Yesus itu, karena barang siapa mau menyelamatkan, Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, itu tadi, ya tersambung dengan 4 gelang dan 2 kayu pengusung. Jadi mesbah korban bakaran ini, itu kan menuju kepada salib. Kita pikul salib, saudara. Dan pikul salib itu, saudara, kemana saja kita berada di 4 penjuru bumi, kita pikul salib itu sebagai berita dari salib Kristus. Ya, saudara ya. Jadi berita tentang salib ini juga harus diberitakan bukan hanya di mulut saja, tapi lewat perilaku. Karena dipikul terasa beban. Jadi lewat perilaku kita, saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh korban Kristus. Jadi kita memikul salib itu, saudara, memikul salib. Kalau kita ingin ikut Yesus, ya pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Lalu ikutlah aku, kata Tuhan. Nah, itu dia, saudara, yaitu yang Tuhan mau. Itulah taraf dari mesbah korban bakaran, saudara. Orang-orang yang rela memikul salib Kristus. Tidak lagi seperti dahulu, dia sudah berbalik.
Yang dulunya ngerokok, sekarang tidak ngerokok. Kayak begitulah, dulunya mabuk-mabukan, sekarang tidak mabuk-mabukan. Dulunya itu namanya berbalik, dia pikul salib, saudara ya. Kesengsaraan dalam dosa yang diperbuat sama dia lakukan itu. Dulunya berzina, sekarang tidak berzina. Ya saudara ya, dia lakukan. Dan dia sangkal dirinya. Nah, saudara ya, dan banyak hal yang dikerjakan. Apalagi yang dulunya hartanya dari jin, dari pesugihan, habis. Habis pasti. Kalau ikut Yesus habis. Nah, dia pikul salib, saudara. Dia rela. Karena ikut Yesus lebih mulia daripada yang lain-lain. Nanti mulai diberkati sama Tuhan dengan harta yang sesungguhnya. Dulu harta yang didapat dengan narkoba misalnya, dihabiskan sama Tuhan. Dulu harta yang didapat dari tipu-tipu, ya kalau bertobat sungguh-sungguh dihabiskan sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan. Kayak begitu saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kemudian ada alat-alat perlengkapan lainnya saudara ya. Ini hanya sebagai pelengkap saja yang semuanya berkaitan dengan tembaga. Ini hanya saya tunjukkan salah satunya saudara ya. Dua dari dua, karena ini yang lain-lain kita tahulah, perlengkapan lainnya kuali, tahulah ya. Ini kuali ini untuk menaruh abu. Sodok-sodok itu kayak sekop, saudara. Bokor itu kayak cawan tuh yang di bawah ya. Ini gambar ini, saudara. Ini bokor, kayak cawan. Ini untuk nanti untuk apa-apanya ya, saudara ya. Lalu ada garpu, ini garpu, saudara. Cuman tidak begini, ya ini kayaknya gambarannya saja. Perbaraan dan semuanya dari tembaga. Mesbah korban bakaran ini adalah pujian, saudara. Memang akan menimbulkan abu, makanya dibersihkan. Ada sodoknya, ada kualinya, saudara ya. Dibersihkan, diambil dari abunya, lalu ditaruh di kuali, lalu dibuang ke tempat yang ditetapkan. Itu ada tempatnya, saudara ya. Lalu bokor ini seperti mangkuk untuk menaruh tepung biasanya. Menaruh tepung, saudara ya. Tepung yang nanti dipersembahkan oleh orang, yang dijadikan korban sajian atau apa saja, buat apa yang lain-lain juga saudara ya. Garpu ini biasanya untuk yang daging dibakar itu dibalikanlah, lalu diambillah dagingnya atau dari segala macam yang dikorbankan di api-apian, kalau misalnya lalu ke sana dipinggirkan dan lain sebagainya begitu saudara. Sedangkan perbaraan itu begitu kayu yang dibakar kan ada perbaraan. Nah, perbaraan ini nanti bisa untuk menyebarkan ke api yang lain. Atau ada sesuatu yang kurang terlalu banyak baranya ya dibuang, kayak begitulah saudara ya. Atau tadi yang api yang lain, buat api yang lain ya, dari perbaran dari mesbah korban bakaran ini. Alat-alat ini untuk lancarnya aktivitas pengorbanan atau ibadah. Jadi mesbah korban bakaran itu sama juga kaitannya dengan ibadah. Karena zaman dulu saudara ya, sebelum adanya tabernakel, maka seperti Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu ibadah namanya. Ishak mempersembahkan korban kepada Tuhan lalu memanggil nama Tuhan, itu ibadah. Lalu kemudian juga Yakub, siapapun sebelum Taurat ini, maka ibadah itu adalah ibadah itu membuat mesbah lalu mempersembahkan korban. Nah, itu ibadah. Setelah adanya tabernakel, maka itu komplit. Nah, saudara ya, yang namanya ibadah itu komplit. Itu yang berkaitan dengan kemah suci. Seluruh kegiatan ibadah seperti itu, saudara. Ya, sehingga berjalan mulus tanpa halangan atau halangan apapun. Semuanya itu terbuat dari tembaga. Artinya semua alat-alat, ya termasuk juga misalnya kalau kita ibadah yang worship leadernya, yang singernya, yang pemain musiknya, yang tamburinya, kalau ada di situ, semua alat-alatnya termasuk alat-alat musiknya, supaya ibadah itu lancar harus menghukum dosa. Jadi nggak ada kompromi terhadap dosa. Alat-alatnya ditahbiskan, dikuduskan, orang-orangnya tidak berbuat dosa, lalu mereka bisa melayani Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan iblis. Orang-orangnya tidak berkaitan dengan punya jimat dan lain sebagainya. Nah itu sehingga ibadah itu jadi layak berkenan kepada Tuhan pada saat kita persembahkan praise. Nah, atau ibadah saudara yang datang, yang kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka pasti dampak dan semua janji dari ibadah itu dikerjakan oleh Tuhan terhadap kita, digenapi sepenuhnya sama kita, saudara.
Puji nama Tuhan. Nah, ini yang paling penting salah satunya, saudara. Dalam Imamat 6, saya akan ajak saudara untuk membaca. Ini saya perhatikan di sini, karena ingat ya, bahwa api di Mezbah Korban Bakaran itu jangan dibiarkan padam, saudara. Karena seluruh hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang dalam kemah suci itu memang perlu api. Imamat 6, saudara, ayat 12 sampai dengan 13. Ini pernyataan Tuhan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi saudara, kalau saudara lihat berarti di sini saudara, Israel kan kalau saudara lihat ya perjalanan Israel ini kan kemah suci ini perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Di situ ada mezbah korban bakaran. Kalau Israel ada diam, mereka melakukan ibadah, saudara ya, semua dibuatlah tabernakel didirikan. Kalau mereka pergi, disimpan semua tuh, disimpan semua. Nah, pada saat disimpan, saudara ya, ditutup segala macam, kecuali mezbah korban bakaran ini, ya yang di dalam pelataran nggak perlu ditutup. Nanti yang di ruang suci dan ruang masuk suci itu mesti ditutup. Nanti ada ke situ nanti kita, saudara ya. Nah, api ini nggak boleh mati, saudara. Karena api ini pada saat mereka sudah buat tabernakel kemah suci, nah yang Tuhan nyalakan waktu mereka kasih korban, Tuhan dari sorga nyalakan api, saudara. Jadi api itu dari Tuhan dan api itu terus menyala. Jadi harus biarpun mereka berangkat, ini terus disiapkan api, saudara, disiapkan kayu untuk terus api itu terus menyala, nggak boleh mati. Nah, itulah yang di mezbah korban bakaran. Jadi yang lain-lain mungkin pelita ya dimatikan apinya, saudara ya, kalau mau diangkat. Kecuali di mezbah korban bakaran api itu terus menyala, dipikul sambil nyala api tuh. Ah, kayak begitu, saudara. Ini luar biasa. Tujuannya memang supaya jangan ngambil api asing. Spirit atau semangat hidup kita ini, entah dalam kegiatan rohani maupun kegiatan jasmani sekalipun, pekerjaan, bisnis segala macam, itu apinya mesti dari Tuhan. Apinya dari Tuhan itu apa? Apinya mesti berasal dari mezbah korban bakaran, itu start pertama. Di mana kita, saudara, khususnya kalau kita hidup ini, maka kita ini, saudara, oleh karena anugerah Tuhan, saya semangat, saya melayani Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, oleh karena Tuhan cinta saya, Dia telah berkorban buat saya. Demikian saya juga semangat sama Tuhan, semangat ibadah, semangat kerja, karena untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Ya, demikianlah kita sudah berada pada taraf mezbah korban bakaran. Saudara ya, bagi saudara yang mau bertanya, mari silakan. Haleluya. Ya, Elizabeth yang baru datang juga ya, mungkin sudah dari tadi ya. Beberapa orang, puji nama Tuhan. Saudara, ada yang mau bertanya, silakan tentang mezbah korban bakaran ini. Sudah jelas semua tentang mezbah korban bakaran yang berkaitan dengan kita, saudara. Jadi kaitannya dengan kita, mezbah korban bakaran ini. Kalau yang minggu lalu kaitannya dengan Kristus, nanti kayak yang sekarang kaitannya dengan kita. Selalu begitu. Jadi setiap alat yang dinyatakan itu pasti pertama kepada Kristus. Kemudian kita. Taraf kita kalau di mezbah korban bakaran seperti apa. Nanti yang ketiga, langkah ketiga di bejana pembasuhan seperti apa. Yang keempat di pintu kemah seperti apa. Ya, ada 9 langkah kekristenan, saudara ya. Nah, ini luar biasa. Ya, ini karena dibuat sangat sederhana sekali supaya kita bisa mengerti, saudara ya. Mengerti yang sederhana, kita nggak terlalu rumit mikirnya karena diterapkannya pada hidup sehari-hari, saudara ya. Jadi kalau kita kuat di korban bakarannya, pertobatannya sungguh-sungguh, dampak dari kekuatan korban Kristus itu nyata loh, saudara. Hebat ini. Ini luar biasa. Kesembuhan dari penyakit, yang bahkan penyakit yang keturunan sekalipun, kesembuhan dari
dari ke pemulihan dari segala hal. Wah, itu luar biasa. Makanya dalam pelayanan pelepasan kan kami selalu menyiapkan perjamuan suci kalau hal-hal yang berkaitan dengan ada unsur orang yang kerasukan dari roh nenek moyang. Karena ada perjanjian darah sih. Nah, itulah darah dihapuskan dengan darah. Kita mengandalkan kekuatan darah Kristus. Itu luar biasa, saudara. Ya, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk pelajaran hari ini dan bersyukur Tuhan baik buat kita semua. Oke, saya tunggu sekian menit. Ya, kalau tidak ada kita akan berdoa. Tapi saya mau kasih informasi lebih dulu. Untuk minggu depan mungkin jatuhnya di hari Rabu. Karena hari Kamis ada pelayanan. Jadi setiap Kamis terakhir kami pelayanan di Bandung, saudara. Kebetulan Kamisnya yang sekarang ini Kamis minggu kelima ya di bulan Maret. Nah, intinya Kamis terakhir selalu kami pelayanannya di Bandung. Jadi di terakhir itu jatuhnya di hari Rabu, saudara ya. Untuk Bible Study. Kalau bisa ini secepatnya diselesaikan sama kita, saudara ya, sehingga kita ngerti langkah-langkah kita. Ya, apalagi menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, kalau bisa rampung ini, sehingga kita bisa terus mengetahui apa yang merupakan kemauan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun kami pelajaran yang bisa dikaitkan dengan dasar batu, saudara, batu ya Tuhan, tetapi kami percaya justru dasar ini adalah kekuatan yang begitu dahsyat. Kalau dasar kami benar, prinsip hidup kami benar, ke depannya kami akan menjadi orang-orang yang dikenan sama Tuhan dan hidup ini menjadi ringan rasanya, kami penuh dengan sukacita selalu karena kami mengerti tentang dasar prinsip hidup dari apa yang Tuhan mau. Sungguh bersyukur kami kepadamu untuk penyingkapan-penyingkapan yang sudah Engkau singkapkan, sehingga kami banyak mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, sebab tidak ada orang yang mau berkorban buat orang yang benar, apalagi orang yang tidak benar. Ada orang yang berkorban buat orang yang baik, tapi sedikit sekali. Apalagi kami tidak benar, tapi Engkau telah berkorban bagi kami saat kami belum dalam Kristus, karena Engkau mati buat semua bangsa. Tetapi setelah kami percaya kepada Kristus, kami percaya Engkau sungguh memperhatikan kami, Tuhan. Haleluya, kami tahu iblis selalu mau mengganggu pikiran kami, tapi kami semakin tahu, semakin kuat sekali di sini, bahwa iblis tidak ada kekuatan apapun, sebab hanya dalam Kristuslah ada korban. Kristus berkorban dan menghancurkan, membinasakan perbuatan iblis, yaitu dosa. Haleluya. Sehingga kami tidak lagi menjadi manusia celaka, sebaiknya kami adalah manusia yang penuh diberi kasih karunia oleh Tuhan, anugerah Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengampuni dengan segenap hati, sehingga tuntutan dari dosa-dosa yang sudah dihapuskan, diampuni, tidak dituntut ulang. Haleluya. Kalaupun ada di hari-hari kami, ada orang yang menyakiti kami, Tuhan, begitu menyakiti kami akan ampuni dia. Haleluya. Karena hutangnya cuma sedikit, sedangkan hutang kami begitu besar sekali kepadamu, dan Engkau rela berkorban buat kami, sehingga dosa-dosa kami, baik dari nenek moyang kami sampai sekarang ini kami hidup, Engkau mau mengampuninya, Tuhan. Luar biasa sekali. Pribadimu begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Kami angkat dua tangannya, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi-Mu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Yesus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu, saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Andika Prima, Ibu Damayanti, ya Dede Ancin, ya demikian juga Terima kasih Pak Harum. Nathan, ya Talia Wilna, Beni, Nick Nurnia, Elizabeth,
Ya, Tuhan berkati ya semuanya ya. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin hari Rabu ya. Oke, Ya. Tuhan berkati semua. Oke. Ya, oke. Semuanya. Amin.